Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudendro Gunawan dengan NIM D1A1810102. Baik, di video kali ini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Ekonomi Trika. Langsung saja. Baik, inilah pertanyaannya. Nomor 1. Jelaskan pemahaman Anda tentang konsep ekometrika. Jadi, ekometrika merupakan cabang dan ilmu ekonomi dengan menggunakan data yang menerapkan matematika dan statistik untuk memecahkan masalah ekonomi yang dibuat dalam suatu model ekometrika yang kemudian diestimasi hasilnya dan diuji lagi kesesuaiannya dengan teori ekonomi yang sudah ada. Nomor 2. Jelaskan pemahaman Anda tentang konsep analisis regresi, definisi, dan pembagian klasifikasi dalam analisis regresi. Baik, nomor 2, regresi. Analisis regresi adalah metode untuk mengembangkan dan sebuah model atau persamaan yang menjelaskan hubungan antara beberapa variabel. Output dari analisis regresi adalah sebuah persamaan regresi. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel lainnya. Analisis regresi sederhana hubungannya antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Sedangkan dalam hubungan non-linear, perubahan X tidak diikuti dengan variabel perubahan secara proporsional. Nomor 3. Jelaskan pemahaman Anda tentang konsep metode OLS. Baik, pengertian OLS atau Ordinary Least Square adalah sebuah metode ekometrika yang dimana terdapat variabel independen yang merupakan variabel dan variabel dependen, yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linear. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel independen, sedangkan untuk variabel independen jumlahnya bisa lebih dari satu. Jika variabelnya bebas, yang digunakan hanya satu disebut dengan regresi linear sederhana. Sedangkan jika variabel bebas digunakan lebih dari satu disebut regresi linear majemuk. OLS merupakan metode regresi yang minimalkan jumlah kesalahan atau error kuadrat. Nomor 4. Jelaskan pemahaman Anda tentang tahapan uji dalam analisis regresi. Di antaranya, uji normalitas, uji linearitas, kesalahan baku atau standar error, koefisiensi determinasi atau R pangkat 2, uji simultan, uji atau uji F, uji parsial atau uji P. Baik, nomor 4, uji analisis regresi. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah data suatu variabel atau khusus variabel tak bebas. Gunakan uji Kolmogorov-Simonov atau uji Shapilov-Wilk. 2. Hitunglah nilai dari koefisiensi regresi sehingga diperoleh persamaan regresi Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Bagian B. Uji linearitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui sifat linear pada sebaran data antara variabel X dan Y. Bagian C. Kesalahan baku standar error merupakan selisih antara Y dan prediksi dan Y aktual. Jika model terdapat dalam prestasikan Y aktual, maka dikehendaki error akan semakin kecil. Bagian D. Koefisiensi determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan
Varians dari variabel terikatnya kan koefisien kolerasi atau R. Bagian E. Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Yang terakhir, uji T dikenal uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Baik, nomor 5 kita skip dulu karena nanti ada di video yang lainnya. Lanjut di nomor 6. Nomor 6, jelaskan perbedaan antara A. Analisis regresi dan kolerasi, dan bagian B. Koefisien determinasi atau R⁻², dan ajuste koefisiensi determinasi atau R⁻². Baik, langsung saja menjawab. Oke, kita mulai dari bagian A. A. Analisis kolerasi adalah sebuah analisis statistika yang bertujuan melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis kolerasi, kita tidak memerlukan teori, sehingga variabel apa saja bisa kita kolerasikan. Dalam analisis kolerasi, kedudukan antara variabel setara, artinya tidak ada variabel yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Misalnya, apakah terdapat kolerasi antara tinggi badan dengan tingkat kesetiaan pada laki-laki? Bagian B. Penggunaan R² atau R² sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Hal ini menimbulkan bias, karena jika ingin memperoleh model dengan R tinggi, seseorang penelitian dapat dengan sembarangan menambahkan variabel bebas dan nilai R-nya akan meningkat, tidak tergantung apakah variabel tambahan itu terhubung dengan variabel terikat atau tidak. Presentasinya sama dengan R², akan tetapi nilai ajus R² dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari kolerasi antara variabel bebas tambahan tersebut dan variabel terikat. Nilai ajus R² dapat menilai negatif, sehingga jika nilainya negatif, maka nilai tersebut dianggap nol, atau variabel bebas sama sekali tidak mampu menjelaskan varians dari variabel terikat.